Pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ibu Latifah Hani. Saya akan memberikan materi MPLS, yaitu tata krama siswa. Anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan pengertian tata krama siswa? Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama yang semula berlaku dalam terbatas lama-lama dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Ada bermacam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama pergaulan dan komunikasi. Yang kedua, tata krama perkenalan. Yang ketiga, tata krama bertamu, tata krama berbicara, tata krama berpenampilan, tata cara makan, tata krama pergaulan, tata krama menggunakan fasilitas umum, tata krama berkendara, dan yang terakhir adalah tata krama penggunaan sosial media secara pintar dan bijak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tata krama pergaulan dan komunikasi. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. 1. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. 2. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Perorangan tidak ada yang kembar satu telur yang sama. Perlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda. 3. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Berikutnya adalah tata krama perkenalan. Kedua pihak harus saling menyebutkan nama. 2. Saling memandang. 3. Berjabatan tangan dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Selanjutnya adalah tata krama bertamu. 1. Hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. 2. Sebaliknya, keinginan Anda disampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau WA jika keadaan memungkinkan. 3. Kalau Anda mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 kali dengan suara yang wajar, jangan seperti orang menggedor pintu. Selanjutnya adalah tata krama berbicara. Dalam berbagai hubungan antar manusia, diperlukan pembicaraan antar sesama manusia. Tata krama dalam pembicaraan diantaranya sebagai berikut. 1. Dengan siapa kita berbicara? Berbicara dengan orang tua, sebaiknya berbeda dengan bicara dengan teman, sejawat atau kakak kelasnya. 2. Menggunakan kalimat yang tepat.
3. Tempat di mana pembicaraan dilakukan. 4. Sikap ketika kita berbicara. Adapun hal-hal yang perlu dihindari adalah A. Memotong pembicaraan orang lain. B. Menguasai pembicaraan. C. Tidak menatap atau memandang lawan bicara. D. Tidak menghiraukan pembicaraan teman yang berbicara. Cobalah Anda renungkan, berapa banyak kata yang Anda keluarkan dalam satu hari. Dan ingatlah dengan pepatah, berkata peliharalah lidah, hatilah dalam berbicara, agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah tata krama dalam berpenampilan. 1. Cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan pantas. Selain itu, tampak kurang pantas jika bersolek berlebihan. Misalnya, memakai lipstik dan menggunakan perhiasan yang berlebihan, karena ditakutkan nanti apabila hilang nanti akan merugikan dirimu sendiri. 2. Cara berpakaian. Siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi dan pantas akan memperlihatkan keserasian busana yang warna serta modelnya aneh, hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Jadi tolong rambut jangan sampai dicat berwarna-warna, tetapi rambut tetap rapi dengan warna hitam. 3. Ukuran ketampanan. Ketampanan pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif dan satria, kepekaan rasa dan rela berkorban. Cara berjalan bersama. Jika seorang pria berjalan dengan seorang wanita, hendaklah pria berada pada jalur lalu lintas, sedangkan wanita selalu berada pada posisi terlindung. 6. Tata cara makan. 1. Membersihkan tangan sebelum makan. 2. Membaca basmalah sebelum makan dan minum dan membaca hamdalah sesudahnya. 3. Makan dan minum dengan tangan kanan dan mengambil makanan yang terdekat. 4. Tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum. 5. Makan dan minum dengan posisi duduk. 6. Memulai makan makanan dari pinggir, bukan dari tengah. 7. Tidak boleh minum satu gelas sekaligus. 8. Tidak boleh bernafas dalam gelas tempat minum. 9. Hendaknya menghabiskan makanan yang kita sudah ambil. 10. Tidak boleh mencela makanan. 7. Tata krama pergaulan. Beberapa hal yang penting dalam etika bergaul antara lain: A. Siapa yang dihadapi? Teman, orang tua, atau guru. B. Tempat di mana pergaulan berlangsung. C. Bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku. Beberapa bentuk etika pergaulan yang baik. A. Memberi salam ketika bertemu dengan seseorang yang kita kenal. Kalau di dalam sekolah, begitu kamu bertemu dengan siapa saja, apakah bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, maka ucapkan salam.
B. Perhatian terhadap orang lain. C. Mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang lain. Kalau di dalam sekolah, kalian harus mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke dalam ruangan kelas. D. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. E. Rendah hati, tidak menang sendiri. F. Mohon maaf ketika melakukan kesalahan. G. Siap memberi bantuan sesuai dengan kemampuan. H. Sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena kalian adalah murid baru di sini, maka kalian harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kalian di SMK PGRI 6 Malang. I. Melakukan perintah dengan lapang dada. Selanjutnya, tata krama menggunakan fasilitas umum. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. 3. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. 4. Jangan membuang ludah di lantai karena itu berbahaya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. 5. Gunakan fasilitas umum yang ada dengan penuh tanggung jawab. 6. Jika meminjam alat atau apapun milik sekolah, harus dikembalikan pada tempat semula. Selanjutnya, yang ke-9 adalah tata krama berkendaraan di jalan. 1. Memakai helm standar, membawa SIM dan STNK bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan knalpot motor yang standar. 3. Menjaga kelengkapan kendaraan. 4. Tidak menghias helm dan sepeda motor dengan tulisan atau gambar yang tidak sopan. 5. Mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. 6. Tidak ngebut, terutama ketika melewati gang atau perkampungan. 7. Mengucapkan salam atau menyapa, permisi ketika berpapasan dengan orang yang berjalan kaki atau sedang duduk di gang. Kemudian yang terakhir, tidak menggeber-geberkan atau memainkan gas motor. Selanjutnya, tidak berboncengan 3 orang dewasa atau lebih. 10. Tidak mengoperasikan HP saat berkendaraan. Selanjutnya adalah 10. Tata cara menggunakan media sosial dengan cerdas dan bijak. Yang pertama, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya sudah banyak digunakan oleh kaum milenial dalam kehidupan sehari-hari. Medsos sering dijadikan tempat berkenalan dan kadang-kadang curhat. Seharusnya dalam menggunakan medsos harus bijak dan harus bisa memilih mana yang boleh, mana yang tidak. Cara bermedsos yang layak dan aman. 1. Jangan membagikan data pribadi. 2. Selektif memilih teman. 3. Selalu berpikir ulang sebelum mengunggah atau mengupload, misalnya memberikan berita hoax. Banyak kasus pencemaran nama baik itu bisa masuk ke ranah hukum dan kalian bisa dijatuhi hukuman, bisa masuk penjara. 4. Hindari akun-akun yang negatif. 5. Jadikan untuk sarana pengembangan diri. Jadikan sebagai sarana untuk membagikan hasil karyamu.
kamu bisa menimba ilmu dan dari media sosial dengan mengikuti kelas online. Baiklah anak-anak, itu dia tentang materi tata krama yang sudah saya berikan kepadamu. Selanjutnya, kamu harus mengerjakan soal-soal tata krama ini sebagai berikut. 1. Sinta adalah teman sekelas dengan Yanti. Tetapi Sinta mempunyai masalah dengan Yanti pada waktu SMP. Kemudian Sinta mengupload keburukan Yanti di media sosial atau di Facebook. Bagaimana pendapatmu sikap Sinta yang mengupload keburukan Yanti di media sosial? Apakah perbuatan Sinta bisa dibenarkan? Ya. Yang kedua, dengan kasar Iwan memarahi Doni yang tidak sengaja merobekkan buku catatannya. Iwan mencaci maki dengan mulutnya tanpa belas kasihan. Doni sangat sedih sekali. Pantaskah perbuatan Iwan menurut pendapatmu? Jelaskan. Demikian anak-anak, sekali lagi soal-soal tata krama ini kamu jawab, kemudian kamu tulis di kertas, kemudian kamu foto, kemudian kamu upload ke wali kelas masing-masing. Demikian materi tata krama saya akhiri. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.